kita lagi masak. Ulang. Oh iya. Bisa. Pun. Oke teman-teman, saat ini kita lagi memasak ya Pak ya. Di kebun bambu Pak. Ini masak apa ini Pak? Nasi. Kok nggak ada anunya Pak? Kualinya Pak? Pakai bambu Pak ini. Bambu apa yang bisa dipakai untuk memasak nasi ini Pak? Itu semua bambu. Cuman kalau kita bambu yang lain itu Ya. kalau ya itu. Oh, ini harus pakai bambu ketung yang bagus, ada cita rasanya, aromanya bambu Pak ya. Nah ini namanya apa kalau masyarakat lokal menamai Pak di daerah sini? Nasi bindeng Pak ya. Nasi bindeng itu makanya pakai lauk apa nasi saja Pak? Ya pakai lauk. Ya dikasih apa? Ya bersama masak itu dikasih lauk ya. Oh. Lebih enaknya pakai lauk gitu. Nah sejarahnya di mana sih Pak? Nasi bindeng itu Pak? Nah sekarang Iya. dulu orang-orang waktu zaman dulu ya nggak tahu. Zaman Majapahit Pak ya? Kurang tahu ya. Iya ya. Zaman dulu kalah pokoknya Pak ya. Iya. Orang tahu kan mayoritas itu hanya bawa bekalan kayak yang mentah-mentah itu. Oh yang mentah-mentah. Bergerak mungkin lauk-lauknya yang mentah. Umbi-umbian gitu ya. Masak secara alatnya untuk masak bambu. Bambu berarti ya. Jadi ini salah satu kearifan budaya peninggalan kerajaan Majapahit Pak ya berarti ya. Bisa juga. Oh iya ya. Karena dekat dari ibu kota istana kerajaan Majapahit ya daerah dekat. sini. Karena dari ini masih termasuk dekat sama Trowulan kan. Dekat sama Trowulan Pak ya. Dan sekitar sini dan daerah sini ini bekas perkampungan. Bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Oh iya benar. Apa Pak bukti-buktinya kalau sekitar rumput-rumput ini penuh dengan bukti-bukti historis tentang perkampungan kuno era kerajaan Majapahit? Ya di ladang itu ada kayak foto-foto itu ya, foto merah. Oh batu bata merah kuno era kerajaan Majapahit Ya. banyak Pak ya. Lubang-lubang batu. Lumpang-lumpang batu, mortal stone ya teman-teman. Banyak sekali Pak ya. Jadi memang zaman dulu sebagaimana dalam kitab Arjuna Wiwaha, Sumana Santaka, atau juga dalam kitab Semaradahana, para wanita itu menumbuk Pak ya, menumbuk gabah itu Pak ya, untuk menyiapkan beras, kemudian ditanak gitu ya, untuk memberi makan keluarga, untuk dihidangkan di keluarganya Pak ya. Jadi sehingga para wanita zaman dulu itu kekar-kekar Pak, dan sumsum tulangnya itu sangat tebal Pak. Nah luar biasa sekali, bahkan tidak hanya teman-teman tidak hanya kemudian menumbuk padi ya, wanita itu menanam padi, menyiangi padi, manen padi, ya, menjemur padi, kemudian menumbuk padi dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya hal padi saja para wanita peranannya dalam kitab-kitab kuno tersebut, juga menjahit, juga menenun, membuat pakaian ya, termasuk membuat tembikar, kuali-kuali gitu Pak. Itu tembikar itu para perempuan rata-rata zaman kuno itu Pak membuat. Tapi sebenarnya tidak hanya di situ. Peranan wanita juga memiliki andil dalam bidang politik dan negara Pak. Ratu Sima terkenal abad ke-7. Itu seorang perempuan juga menjadi ratu yang terkenal adil Pak. Di Majapahit sendiri, baik rani pusat maupun rani daerah, tercatat ada 12 rani yang dijabat oleh perempuan Pak. Dan yang menjadi Sri Maharani adalah Suhita dan Tribhuwana Tunggadewi. Ini sangat luar biasa sekali. Termasuk teman-teman ada mantri urusan irigasi. Namanya Hulu Air Kebih. Nah, Hulu Air Kebih ini artinya adalah pejabat saluran irigasi seorang wanita teman-teman. Jadi banyak sekali Pak ya. Apakah dahulu memasak dinding ini juga dilakukan oleh wanita atau laki-laki atau wanita dan laki-laki Pak? Sampai zaman dulu atau sekarang ini Pak? Ini zaman dulu juga perempuan. Zaman dulu perempuan juga, laki-laki juga Pak ya. Sekarang yang hari ini laki-laki zaman ada perempuan ustaz. Oh iya Pak, sebenarnya ada mahasiswa dari Malang Pak. Iya. Namanya kalau nggak salah Mas Riko. Mas Riko, sini Mas Riko. Depan kita Mas Riko ke sini. Ini Pak. Nah ini Pak Mas Riko Pak ini Pak. Ini salah satu mahasiswa. Kita tanya-tanya tentang dinding nanti Pak ya. Nah, ini hanya memperkenalkan saja. Oh iya Mas Riko, selamat siang Mas. Nah, gimana kabarnya? Sudah semester berapa Mas? semester 8. Semester 8. Luar biasa sekali. Sebentar lagi sudah lulus ya. Iya. Skripsi ya.
sebenarnya sebagai seorang mahasiswa ketika bertemu dengan warga lokal, kemudian ternyata warga lokal ini masih menyimpan memori dan masih mempraktekkan tentang kearifan budaya lokal, menanak nasi di dalam bambu, namanya bindeng. Mungkin kesan dari Mas Rico itu terkait menanak nasi di dalam bindeng ini mungkin apa saja? Menurut saya pembuatan nasinya ini cukup sederhana dengan alat yang seadanya dan seadanya. Bahkan saya lihat tadi tidak ada bumbu-bumbu khusus gitu ya, matang mengecap rasa atau matang royco itu kan mengecap rasa itu tidak ada. Ya, semuanya alami. Iya. Dan bambunya dipotong itu kemudian tidak usah dicuci, langsung dikasih air dan beras karena aromanya bambu ini akan membawa cita rasa yang khas dari bambu itu. Nah, kemudian melihat seperti ini, mungkin kesannya seperti apa? Kok ada warga lokal yang masih tertarikan hal seperti ini gitu, Mas Rico? Ya, mungkin memang bagi masyarakat lokal ya tentunya. Nah itu kegiatan-kegiatan seperti ini tidak boleh luntur dan sebagai apa ya, warga yang bukan dari asli dari sini, nah itu patut apa ya, mengapresiasi ternyata bahwa masyarakat lokal itu banyak cara untuk tentunya ini adalah Survival ya, survival di alam. Tapi ini di kebun ya Mas Rico. Cuma mempraktekkan saja bagaimana kemudian cara memasak nasi di dalam bambu. Luar biasa, ini salah satu memang kearifan lokal dan budaya ya. Kalau Pak Min sendiri Pak, sampai saat ini tuh banyak ya warga lokal desa yang masak nasi di sini seperti ini Pak ya. Jarang juga. Mungkin harapannya ya, kan desa-desa bergerak dalam bidang pariwisata dan kearifan lokal. Apakah nanti bisa diperkenalkan ke wisatawan atau wisatawan ingin mencicipi masakan seperti ini ya? Bisa ya? Sangat bisa ya. Jadi bambunya, nasinya, cara mengerjakannya gitu ya. Nah, luar biasa. Ini memang sangat potensi yang sangat besar. Salah satu kemudian kearifan lokal dan tidak hanya mempraktekkan cara memasak, tapi juga mencicipinya. Jadi ini luar biasa sekali. Wah ini sepertinya aromanya sudah tercium. Iya ya. Aroma bambu ya, bambu kobong ya. Oh iya, aroma bambu kobong ini teman-teman. Sepertinya sudah matang ya. Oh iya, kita ditiriskan dulu ya. Teman-teman ditiriskan. Mungkin teman-teman nanti ini langsung dibuka apa langsung dimakan ini Pak? Langsung dimakan. Oh diganjel dulu ya. Diganjel pakai ini Pak ya. Oh nasinya harus diganjel teman-teman. Oh biar nggak gelundung teman-teman. Jadi ini perlu diganjel. Ganjelannya kan bilang dulu teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi luar biasa teman-teman ya. Ini sekarang nasinya sudah matang dan kita akan next untuk bagaimana membuka dinding ini. Oh baunya enak teman-teman. Baunya itu sangat khas ya. Pak, oh nanti kita makan di mana? Di sini apa di mana, Pak? Ini ada yang Oh, di situ yang enggak ada api-apinya, Pak ya. Teman-teman, ayo kita ke sana, teman-teman. Kita bawa bindeng, teman-teman. Tapi panas, teman-teman. Oh, ada di mana ya? Coba ke situ aja, teman-teman. Biar dibantu Pak Min. Tuh, ternyata bukanya itu harus dibuka pakai alat, teman-teman. Nah, di pinggir sungai yang airnya jernih gitu ya, kemilau seperti kaca ini, kita bisa menyaksikan bagaimana cara makan bindeng. Ternyata, oh dibersihkan aremnya Pak ya? Ya. Oh ya, abunya ini dibersihkan, caranya dikerik. Dengan bendo Pak ya? Ya, Kalau dengan batu nggak bisa Pak? bisa. Oh dikerik dengan batu juga bisa Pak ya? Oh ini nanti makannya pakai daun apa langsung dimakan di bambu Pak? Di bambu aja langsung dimakan Pak ya? Apa tabusan lauk Pak ya? Oh ya ada lauknya juga. Oh ya teman-teman. Jadi kita bisa masih di era modern ini masih kita bisa menyaksikan bagaimana warga lokal itu menanak nasi di dalam bambu teman-teman, luar biasa sekali. Sambil kebisingan sungai yang deras ini sebenarnya bukan mengganggu tapi kita harus menikmati kekayaan alam, suara-suara alam ini Pak ya. Kira-kira matang enggak ini? Apa? Matang enggak ini? Lah kurang tahu Pak. Kita kan belum tahu sama sekali Pak. Loh Pak. Kok dibuka Pak? Oh itu cara bukanya Pak? Matang juga ya? Loh. Matang apa enggak ini Pak? Kok matang ya? Masa Pak? Oh iya. Loh, kok berubah jadi nasi Pak? Loh. Kok
dalamnya ada nasinya, Pak? Nah ya kayaknya kok mateng ya. Kayaknya matang, Pak. Masa matang, Pak ini? Iya. Oh, caranya Baunya. baunya gitu ya. Cara bukanya seperti itu. Loh, teman-teman. Saya Teman-teman. geletakkan dulu ya. Ya, digeletakkan di sini, Pak ya. Karena kalau Buka, di- Pak. Loh, jadi nasi, teman-teman. Ajaib, teman-teman. Kalau di hutan ini harusnya bambunya besar, nggak boleh kecil. Jadi ini karena di kebun. Nah, di kebun bambunya Ya, bambunya kecil-kecil dan Betul, ternyata nasinya seperti ini. Terus. Wah. Wah, bergigi aja. Wah. Baunya. Tadi Enak, saya Pak. ada semacam sendok ini memang dibuat ini ya Pak, sebagai kearifan kearifan lokalnya. Ayo lauknya diambil. Oh, lauknya diambil ya, teman-teman. Ternyata ada sendok juga ini Oh teman-teman. iya, sendoknya pakai pohon. Sendoknya pakai pohon. Kita cicipi teman-teman. Ada pasti panas ya. Tiup-tiup yuk. Pangah, Pak. Pangah ngai. Pangah, Pak. Wah, enak teman-teman. Rasa bambu, Pak ya. Manis-manis ya. Ada manis-manisnya, teman-teman. Bambunya Ada matang. aromanya bambunya. Apalagi sendoknya itu pakai pohon. Enak, Pak. Ini Teman-teman. sepertinya adalah satu set lengkap untuk Iya, ini teman-teman. Ini dadar pete, teman-teman ya. Halo, ikannya itu dadar pete, teman-teman. Jangan lihat warnanya ya. Cukup, teman-teman. Nanti kameramen nggak bisa ngintip. Nah, kita tutup saja. Biar kameramen bisa menikmati juga. Nah, semoga bermanfaat, teman-teman.